Baik, kita akan langsung masuk ke dalam biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Biasanya biota laut dibagi menjadi dua. Yang pertama planktonik, yang kedua nektonik, dan yang ketiga bentos. Pembagian biota laut tidak berdasarkan dengan klasifikasi ilmiah, ukuran hewan maupun tumbuhan, tetapi berdasarkan kebiasaan hidup, baik cara berjalan maupun sebaran. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis biota laut. Biota laut berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada planktonik, yang kedua zooplankton, dan yang ketiga fitoplankton. Yang pertama ada planktonik. Planktonik adalah jenis biota laut yang dapat berenang dan mengapung mengikuti arus. Planktonik sendiri tidak bisa berenang atau mengapung melawan arus karena keterbatasannya. Untuk yang kedua ada zooplankton. Zooplankton adalah organisme yang sebagian besar hidupnya ada di permukaan dan ukuran tubuhnya lebih dari 0,05 mm. Yang ketiga ada fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang hidup di zona eufotik, yaitu bisa mensintetis makanannya sendiri berupa dari bahan organik yang berasal dari bahan anorganik yang disintetis dengan bantuan sinar matahari. Untuk pengertian bentik, bentik adalah biota laut yang hidupnya di dasar dan biasanya sedangkan nektonik adalah biota laut yang sangat aktif berenang, baik di air tawar maupun di air laut. Kelompok biota laut. Yang pertama adalah ikan. Ikan adalah salah satu hewan yang hidup di perairan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang dan merupakan kelompok vertebrata yang berdarah dingin. Kemudian penggolongan ikan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah ikan bertulang sejati, dan yang kedua adalah ikan bertulang rawan. Yang ketiga adalah ikan dalam adalah salah satu jenis hewan yang hidup di perairan, khususnya adalah sungai, danau, dan laut. Udang juga dapat ditemukan pada berbagai macam genangan seperti genangan air tawar, air payau, maupun air asin. Jenis udang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lobster, yang kedua adalah udang windu, yang ketiga adalah ketam kelapa. Jenis-jenis rumput laut. Yang pertama ada Eucoma cottoni. Eucoma cottoni merupakan jenis rumput laut yang paling besar dibudidayakan di Indonesia, dan sebagian besar hasil budidayanya digunakan untuk bahan industri. Eucoma cottoni mengandung antioksidan yang bisa digunakan untuk bahan makanan manusia, bahan makanan ikan, dan untuk penggunaan kosmetik pada farmasi. Tumbuhan laut. Rumah laut, ganggang laut, atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir laut. Istilah rumput laut adalah secara botani karena dipelajari untuk dua kelompok tumbuhan yang terdapat klasifikasi rumput laut. Rumput laut termasuk pada kingdom Plantae, divisi Rhodophyceae, Ardo Gingartinales, famili Celeraceae, genus Eupheuma, spesies Eucema cottoni. Nah, alga yang disebut rumput laut ini sendiri umumnya terdiri dari kelompok alga merah atau Rhodophyceae, kelompok alga coklat atau Pachophyceae, dan kelompok alga hijau atau Chlorophyceae. Jenis rumput laut yang kedua adalah sargassum. Jenis rumput laut ini masih sangat jarang dibudidayakan di Indonesia karena masih rendahnya tingkat permintaan pasar. Padahal rumput laut ini mempunyai beberapa kandungan yang bermanfaat, diantaranya adalah karbohidrat, protein, sedikit lemak, natrium, dan kalium. Selain itu, sargassum juga mempunyai beberapa kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin B. Selanjutnya ada Glaciaria sp. Laut jenis Glaciaria sp memiliki taus yang berwarna merah keunguan atau bisa juga berwarna abu kehijauan. Di Indonesia, rumput laut jenis ini banyak dibudidayakan di daerah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya yang keempat, ada Caulerpa sp. Laut Caulerpa sp ini mengandung protein, karbohidrat, sumber serat, sumber mikromineral, ferrum, kalium,
kalsium, serta asam lemak. Manfaat rumput laut untuk kulit. Yang pertama, untuk membuang racun dan meningkatkan kinerja tiroid. Yang kedua, bisa digunakan untuk membersihkan dan mengelupas sel kulit yang telah mati. Untuk yang ketiga, dapat menarik kelebihan cairan dan produk limbah dari dalam kulit. Dapat melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Dapat meregenerasi sel kulit dan dapat memberikan kelembaban tambahan pada kulit. Dan yang ketujuh, tidak hanya untuk menghilangkan bakteri penyebab jerawat, namun juga untuk menghilangkan racun yang dapat menyebabkan jerawat pada wajah. Yang kedua adalah mendetoksifikasi racun yang berada pada wajah sehingga racun dapat keluar dari kulit wajah. Yang kedelapan adalah untuk melancarkan peredaran darah pada bagian wajah. Yang ke-10 adalah untuk perawatan kulit kering kronis. Penggunaan terus-menerus perawatan kulit alami rumput laut dapat meningkatkan tingkat hidrasi kulit dan untuk mempromosikan kulit bersinar sehat. Rumput laut penuh dengan lipid, protein, mineral, dan vitamin yang mudah menyerap untuk sangat melembab dengan menyehatkan kulit. Dan yang ke-12, meratakan warna kulit dan menetralkan warna kulit sesudah berjerawat. Dan selanjutnya terdapat sediaan kosmetik rumput laut. Sediaan kosmetik dari rumput laut ini, khususnya untuk preparat kulit muka, dapat dibuat salah satunya untuk sebagai masker, seperti di gambar. Kali ini saya akan membahas mengenai biota laut. Langsung yang pertama aja kita akan membahas siput laut. Siput laut memiliki nama ilmiah yaitu Cipoma gibbosum. Ini dapat ditemukan pada terumbu karang. Siput laut ini dapat ditemukan di lautan Karibia dan Atlantik. Siput ini memangsa kipas laut beracun. Namun bukannya menderita keracunan, justru hewan ini malah menyerap racun dan menjadikannya sebagai senjata. Kayak apa sih siput laut itu? Ini nih. Nah, ini nih siput lautnya. Dan ini kipas lautnya. Kipas laut ini beracun loh. Nah, untuk hewan selanjutnya, para pecinta Pokemon pasti tahu dengan hewan yang satu ini. Ya, gurita dumbo. Walaupun namanya gurita, tetapi gurita yang satu ini tidak memiliki tentakel. Disebut dengan gurita dumbo karena bentuk sirip dan telinganya itu mirip dengan tokoh kartun gajah yang bisa terbang. Walaupun sering ditemukan mengambang di permukaan laut, gurita dumbo ini bisa hidup di kedalaman 4000 meter loh guys. Dalam juga ya. Kayak gitu tuh. Nah, gurita dumbo ini memiliki nama ilmiah yaitu Grimpotheutis. Oke, kita lanjut pada pembahasan ikan red lip pupfish. Biasanya ikan berenang dengan siripnya, tetapi ikan ini suka berjalan di dasar laut dengan menggunakan sirip-siripnya. Bentuk badannya kepeng dan memiliki bibir merah menyala. Ikan ini hidup di dasar laut dan sering menyamar sebagai batu untuk mengintai mangsanya. Ikan ini sering diburu oleh kolektor ikan unik. Syukurlah, dengan gerakannya yang lincah, ikan ini sulit untuk ditangkap oleh manusia. Kayak gini nih ikannya. Lanjut pada pembahasan hiu goblin. Hiu goblin ini memiliki sedikit perbedaan dengan hiu pada umumnya. Dia memiliki gigi seperti kuku rahasia yang dapat digerakkan jauh keluar dari mulutnya. Fungsinya untuk menangkap dan melahap mangsanya. Nah, hiu goblin ini sulit untuk ditemui sebab habitatnya berada di laut yang dalam yang sulit dijangkau oleh manusia. Kayak gini nih. Yaitu tadi pembahasan mengenai biota laut. Beberapa dijelaskan mengenai tumbuhan dan hewan laut. Barangkali teman-teman di sini ada yang udah pernah lihat atau ada pernah baca cinta dan persahabatan. Mari bergenggamkannya. Beragam budaya. Apa-apa yang ada di alam semesta ini, apa-apa yang ada di dunia ini, dan kita harus tetap
diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa teman-teman.